Baik, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya terkait dengan business analyst dan business analyst development. Ya. Jadi business analyst ini memiliki satu peran dan tanggung jawab ya di dalam suatu organisasi untuk mengembangkan satu business analysis. Ya, jadi analisa bisnis dalam suatu organisasi terkait banyak analisa bisnis yang dibutuhkan di dalam organisasi tersebut. Ya, kemudian tentunya business analyst melakukan analisis kebutuhan daripada klien atau stakeholder, ya, atau organisasi, ya, mengidentifikasikan permasalahan di dalam bisnis dan memberikan usulan solusinya atau usulan penyelesaiannya. Kemudian juga business analyst memastikan, ya, mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua perubahan bisnis yang direncanakan itu selaras ya dengan misi, sasaran dan strategi yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Ya. Jadi, tentunya ini peran penting dari seorang business analyst ini adalah senantiasa menjaga keselarasan ya antara berbagai proses di dalam organisasi dengan tujuan organisasi itu sendiri. Nah, untuk business analyst sendiri sebenarnya merupakan satu peran di dalam organisasi yang harus memiliki suatu kualifikasi yang diantaranya adalah analytical skill. Ini yang penting ya, karena fungsi utamanya adalah analis ya. Jadi dia memiliki fungsi dan peran analytical skill dan juga presentation, karena seorang business analyst dia harus bisa menganalisis dan juga menjelaskan kepada berbagai pihak ya di dalam suatu organisasi. Ya. Jadi di dalam organisasi kan tentunya banyak sekali departemen-departemen atau unit-unit yang ada di dalamnya. Nah, seorang business analyst itu harus bisa menjembatani, gitu ya. Jadi menjadi penghubung di antara unit-unit yang ada atau departemen-departemen yang ada untuk mensinergikan ya dari berbagai bagian ya untuk menyelaraskan kepada tujuan organisasi. Kemudian juga kalau kita berbicara skill untuk business analyst, communication atau interpersonal skill ini juga menjadi satu hal yang penting, karena dia tentunya akan berhadapan dengan banyak macam orang ya, berbagai kalangan, mulai dari pegawai, staff ya di operasional ya, maupun bisa juga dia akan bertemu dengan senior manajemen ya, direktur perusahaan dan sebagainya. Jadi dia harus bisa menyesuaikan dalam berbagai situasi dan kondisi yang berbeda-beda gitu. Jadi ini penting sekali. Kemudian juga yang penting adalah fast learner ya. Jadi karena berkecimpung dan juga berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai bidang dalam organisasi, tentunya dia harus memahami juga berbagai hal atau aspek ya yang terkait dengan apa yang diperbincangkan gitu, sehingga dia harus menjadi seseorang yang bisa mau belajar. Nah, istilahnya mau belajar ya. Kalau tidak dibilang harus bisa belajar cepat ya, dia harus mau dulu ya. Jadi harus punya kemampuan untuk mau mempelajari sesuatu yang baru. Kemudian juga kemampuan untuk mengorganize dan memanage ya. Jadi dalam konteks tentunya misalnya tim ya, dalam satu tim yang tidak hanya satu orang ya, tapi cukup beberapa atau mungkin banyak orang ya, tentunya dia harus bisa melakukan organizing
dan juga memanage untuk bisa mencapai berbagai tujuan di dalam melakukan business analysis development. Ya. Nah ini kalau kita berbicara tentang business analyst skill begitu ya secara umum. Ya tentunya apa yang akan kita perbincangkan di dalam kaitannya perkuliahan kita atau mata kuliah kita adalah lebih kepada improvement ya, paling tidak memberikan wawasan di dalam analytical skill ya. Jadi keterampilan untuk melakukan ya, analisis ya dengan berbagai teknik dan metode analisis yang ada ya. Jadi positioningnya jelas bisa dipahami ya, mind mappingnya di mana posisi perkuliahan kita ya, konten-konten perkuliahan kita itu kaitannya dengan untuk memberikan satu improvement ya, peningkatan di dalam analytical skill sebagai suatu bagian keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang business analyst ya. Oke, next. Nah, di dalam konsep map ya, ini bisa digambarkan seperti ini ya. Business analyst concept map ya. Jadi di dalam suatu organisasi itu tentunya ada proses bisnis yang berjalan ya. Ada bisnis itu ada proses-proses yang berjalan ya. Kemudian di sini juga ada rules, aturan, requirement ya, objektif di dalam bisnis ya, sasarannya ya. Kemudian tentunya ini akan memberi satu solusi gitu ya dari suatu bisnis ya. Itu bisa dijalankan ya dengan adanya sumber daya yang dikembangkan ya dengan berbagai proyek-proyek yang ada di dalam organisasi ya. Jadi tentunya banyak proyek yang dikembangkan di dalam organisasi untuk satu tujuan tertentu ya, menjadi satu solusi tertentu dari organisasi tersebut. Nah, peran bisnis analis adalah di sini adalah menjembatani sebenarnya. Ya, menjembatani antara berbagai permasalahan bisnis ya, permasalahan bisnis, memformulasikan, mengidentifikasi permasalahan, membantu merancang strategi ya, kemudian mencapai solusi ya, mendefine, memahami ya, dia harus memahami, mendefine ya, kemudian dia juga memahami sumber daya yang ada ya, sehingga dia involve di dalam proyek-proyek yang ada yang terkait dengan tugas analisisnya gitu ya, bekerja sama dengan project manager, developer ya, desainer ya, untuk merancang suatu solusi bagi organisasi ya. Solusinya adalah satu satu hal ya yang dijalankan ya sebagai suatu suatu jalan keluar atau satu hal yang menjadi nilai bagi organisasi itu sendiri ya. Nah, jadi di sini kita bisa membayangkan bahwa bagaimana seorang bisnis analis ini terkait dengan banyak pihak di dalam suatu organisasi bisnis ya. Jadi dia menjembatani ya, menjembatani dari berbagai bagian di dalam organisasi untuk kemudian membantu menentukan strategi bisnis, solusi bisnis ya, sampai implementasi daripada strategi dan solusi bisnis tersebut. Nah, ini gambarannya seperti itu ya. Jadi kita mudah-mudahan kita bisa lebih clear memahami bagaimana positioning ya, posisi ya daripada seorang bisnis analis di dalam satu
lingkungan bisnisnya. Oke, kemudian business analyst job description and activity. Ya, tentunya ini secara umum bisa diringkas bahwa business analyst bertanggung jawab melakukan analisis kebutuhan klien, stakeholder, mengidentifikasi permasalahan dalam bisnis, dan memberikan usulan penyelesaiannya, jadi solusinya. Dan juga business analyst memastikan bahwa semua perubahan bisnis selaras dengan misi, sasaran, dan strategi organisasi. Ya. Kemudian dalam domain daur hidup pengembangan sistem, ya, business analyst berperan sebagai perantara antara stakeholder untuk memperoleh, menganalisa, mengkomunikasikan, dan memvalidasi persyaratan untuk perubahan proses bisnis, kebijakan, dan sistem informasi. Kemudian juga business analyst harus memahami persoalan bisnis dan menangkap peluang untuk diusulkan sebagai solusi bagi organisasi dalam mencapai tujuan. Ya, jadi itu secara ringkas job description sebenarnya dari business analyst itu sendiri. Ya, jadi tentunya kalau kita lihat di dalam satu penggambaran, ya, jadi apa sih activity-nya, ya? Jadi seorang business analyst melakukan brainstorm, ya, requirement untuk kebutuhan solusi, ya, bagi suatu organisasi, kemudian bekerja sama dengan project manager, ya, untuk menjalankan solusi atau strategi yang dipilih, gitu. Kemudian juga dia harus memahami, ya, bisnis proses organisasi, ya. Jadi untuk bisa menangkap permasalahan, tentunya seorang business analyst harus memahami proses bisnis organisasi yang berjalan, ya. Kemudian terkait dengan tujuan organisasi, ya. Sehingga dia bisa menganalisa apakah ada hal-hal yang menyimpang atau tidak. Kemudian tentunya aktivitas lain adalah mendokumentasikan, ya, tentunya dari berbagai observasi, berbagai analisis itu didokumentasikan untuk kemudian di delivery atau diformulasikan, ya, dalam suatu bentuk analisis, ya, hasil analisis, strategi, ya, option, solusi, dan sebagainya untuk menjadi satu solusi bagi organisasi, ya. Itu gambaran activity-nya. Ini secara rinci mungkin kalau kita bisa lihat misalnya, ya, secara naratif, activity-nya misalnya adalah terkait dengan guide stakeholder devising effective and efficient approach to achieving project objective, ya. Jadi bagaimana memandu, ya, stakeholder ini untuk memilih pendekatan yang efektif dan efisien untuk mencapai objeknya atau mencapai sasarannya. Kemudian juga mengidentifikasi dan meresolve daripada isu-isu yang ada, ya. Jadi melakukan investigasi dan observasi dan melakukan suatu resolve dari berbagai permasalahan, mencari solusi dari suatu permasalahan. Then lies with other project area and various business unit to coordination. Ya, jadi ini tadi berkoordinasi dengan banyak unit-unit di dalam organisasi karena dia sebagai orang yang menjembatani, ya, penghubung, ya, untuk mengidentifikasi berbagai persyaratan di dalam suatu proses bisnis maupun juga di dalam membuat satu pemecahan, ya, dari suatu permasalahan yang ada. Identify business process improvement opportunity and requirement, ya, mengidentifikasi, ya, peningkatan, ya, peluang untuk peningkatan dan juga kebutuhan-kebutuhan untuk hal tersebut.
Analyze and map business process, ya. Jadi menganalisis bisnis proses, ya, biasanya current business process dan future state, ya. Jadi yang sekarang seperti apa, kedepannya mestinya seperti apa untuk lebih efektif dan efisien. Kemudian juga salah satunya adalah mengidentifikasi kesenjangan atau gap, ya. Jadi analysis proses and identify gap. Jadi menganalisa proses yang berjalan dan mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi di dalam suatu organisasi misalnya. Kemudian prepare, ya, provide input to business case, ya, atau feasibility assessment, ya, uji kelayakan atau mempersiapkan untuk implementasi dan sebagainya. Produce high quality documentation, ya, tentunya sebagai business analyst, salah satu activity-nya adalah melakukan dokumentasi dari berbagai analisis bisnis, ya, yang itu bisa di delivery bentuk dokumen atau dipresentasikan begitu, ya. Ya, ini menjadi sesuatu yang berguna bagi organisasi, termasuk bagaimana memanfaatkan data yang ada, analisis data, visualisasi data, dan sebagainya. Report status and issue to project manager, ya, jadi ini juga kaitannya dengan bekerja sama dengan seorang project manager untuk menjalankan atau mengimplementasikan berbagai solusi, ya, di dalam organisasi. Kemudian juga contribute to development for business need perspective, ya. Ini juga terkait dengan pengembangan, ya, proses bisnis, ya, dan perspektif pengembangan proses bisnis ini kedepannya seperti apa. Ini kaitannya dengan strategi, bagaimana seorang bisnis analis ini terkait dengan pengembangan strategi organisasi, sangat terkait karena fungsinya melakukan analisis, melakukan suatu pengembangan, development, ya, riset di dalam berbagai situasi organisasi dan sebagainya, ya. Itu berbagai activity-activity yang bisa dilakukan untuk menjadi bagian dari job description dari seorang business analyst. Nah, ini gambaran secara sayang ini agak kecil, ya. Nah, ini gambaran secara visual, ya. Business analyst job description juga menggambarkan, ya, sebenarnya hanya ingin menunjukkan bahwa seorang business analyst ini adalah cross functional, ya. Jadi dia harus bekerja terkait dengan berbagai banyak unit atau bidang, ya, terkait dengan bisnis, technical, managerial, functional, ya. Itu seorang business analyst itu harus bisa approach ke masing-masing unit ini, ya. Operasional, functional di lapangan misalnya, ya. Jadi bagaimana seorang business analyst juga bisa harus menjalin komunikasi yang baik untuk bisa observasi, untuk bisa melakukan investigasi, ya. Tapi dia juga bisa melakukan reporting dengan baik kepada manajerial, ya, melakukan presentation, data visualization, ya. Kemudian dengan technical dia berbicara tentang proses bisnis, ya, efektivitas proses misalnya, atau bisnis dengan kalangan managers, director untuk mengembangkan ide gagasan atau ide untuk strategi bisnis baru dan sebagainya. Nah, jadi ini sebenarnya ingin menggambarkan, ya, bagaimana peran dari seorang business analyst itu penting di dalam suatu organisasi terkait proses dan pengembangan organisasi itu sendiri, ya. Oke, jadi secara umum kalau kita bisa kelompokkan sebenarnya ada 3 tanggung jawab utama, ya. Yang pertama adalah tanggung jawab dari seorang business analyst adalah melakukan identifying, ya,
identifying tactical option that will address a given situation and will support the deliver of the business strategy. Kemudian setelah mengidentifikasi, defining tactics that will enable the organization to achieve its strategy. Jadi bagaimana dia bisa mengembangkan strategi setelah dia mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ada. Bukan hanya defining, tapi dia juga harus supporting, ya, support the implementation and operation of those tactics. Jadi dia bekerja sama dengan project manager misalnya untuk bagaimana mengimplementasikan strategi itu dalam suatu program-program yang dijalankan. Kemudian redefining the tactic after implementation to take account of business change and ensure continuing alignment with business objective. Jadi setelah implementasi dari strategi atau program-program yang dijalankan, seorang business analyst juga harus tetap melakukan observasi, ya, mengevaluasi apakah strategi itu benar-benar efektif, efisien, atau sejalan dengan tujuan bisnisnya atau tidak. Jadi itu dievaluasi kembali. Jadi understanding of strategic analysis technique is essential for all business analysts. Jadi memahami tentang teknik menganalisa, ya, metode analisa, ya, itu menjadi sesuatu yang penting, ya, terkait dengan 4 fungsi ini bagi seorang business analyst. Oke, selanjutnya di dalam materi perkuliahan ini kita juga akan membahas nantinya berbagai teknik dan strategi yang akan atau bisa digunakan di dalam suatu identifikasi, apakah di dalam suatu mendefine strategi dan sebagainya. Ya, jadinya tentunya ada banyak peran, ya, di dalam lingkungan bisnis, aktivitas bisnis yang membutuhkan suatu analisis, ya. Salah satunya adalah analisis terkait strategi dan objektif atau terkait dengan sasaran dan strategi organisasi. Ya. Yang pertama adalah teknik yang terkait dengan analisis external environment atau external faktor, ya. Jadi bagaimana teknik untuk mengidentifikasi berbagai faktor-faktor eksternal di dalam organisasi, ya. Nah, ini tentunya menjadi penting karena suatu proses bisnis itu tidak di dalam suatu lingkungan yang hampa atau terisolasi begitu, ya. Tapi suatu proses bisnis itu berada dalam suatu lingkungan yang sangat dinamis, yang terkait atau berkait dengan proses-proses yang lain. Sehingga tentunya faktor eksternal ini menjadi sesuatu hal yang juga berpengaruh di dalam suatu bisnis organisasi. Ya, terkait dengan teknik untuk analisis external environment atau faktor ini, ya. Ini ada best analysis, ada portfolio analysis, nanti akan kita bahas lebih jauh. Kemudian fungsi yang lainnya adalah teknik untuk analisis internal capability. Ya. Jadi apa ini yang dimaksudkan internal capability? Ya. Jadi kalau tadi melihat eksternal, ya. Jadi satu organisasi itu melihat keluar, ini melihat ke dalam. Ya, jadi bagaimana kapabilitas dari organisasi ini sebenarnya seperti apa? Ya, jadi kemampuan organisasi ini sebenarnya sampai di mana untuk bisa kemudian nanti menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang ada. Nah, ini ada most analysis, ada resource audit, ada the Boston box. Ini teknik-teknik di dalam melakukan internal capability analysis, begitu, ya. Kemudian ada juga selain itu adalah
dua hal tadi lebih kepada mengidentifikasi ya secara internal atau eksternal. Kemudian ada juga strategic definition ya. Jadi ini satu teknik yang terkait dengan bagaimana kita bisa mendefine suatu strategi dengan melihat berbagai hasil identifikasi tentunya ya. Jadi saling terkait ini. Kemudian kita bisa menentukan strategi. Jadi ini ada SWOT analysis yang mungkin paling banyak kita kenal ya. Answer matrix ya, itu yang bisa digunakan juga. Strategi implementation di sini adalah melihat tadi bahwa peran dari business analyst ini juga support terhadap implementation ya atau proses implementasi. Jadi ada berbagai teknik juga untuk terkait dengan implementasi ya. Ada McKinsey 7S models, ada 4View models. Kemudian juga terkait fungsi atau peran untuk bisa melakukan pengukuran terhadap performance proses ya. Jadi proses ini kan tentunya harus dilihat sampai di mana proses kita, seberapa baik proses kita atau seberapa jauh tingkat efisiensinya dan sebagainya. Nah, sehingga itu perlu yang namanya performance measurement, termasuk di dalam setiap merancang suatu strategi program itu pasti ada satu indikator ya, namanya indikator. Indikator ini kaitannya nanti dengan mengukur ya, mengukur performanya seperti apa, tentunya seperti itu. Ya, ada CSF dan balance business scorecard teknik ya. Nah, itu terkait dengan performance and measurement. Nah, kemudian juga tentunya ada dinamika aktivitas lain di dalam proses bisnis ya, atau di dalam lingkungan bisnis. Kalau tadi lebih kepada strategi dan objektif daripada suatu organisasi, tapi tentunya banyak proses-proses lain di dalam organisasi yang memerlukan analisis, investigasi, sehingga di sini perlu bagaimana melakukan satu investigation method terhadap suatu fenomena, terhadap suatu isu, suatu kejadian di dalam satu lingkungan bisnis ya. Nah, di sini ada kualitatif dan kuantitatif pendekatannya. Ini tentunya harus bisa dipilih, disesuaikan dengan konteks permasalahan yang terjadi. Ya, jadi pendekatannya lebih baik menggunakan kuantitatif atau kualitatif. Jadi efektif yang mana begitu. Kemudian ada terkait dengan documentation the result, ini menjadi satu hal yang penting yang nanti juga kita bicarakan. Kemudian terkait stakeholder management ya, dan organization modeling teknik ya. Ini beberapa materi yang nanti kita akan perbincangkan di dalam topik-topik kita selanjutnya. Dan oke, saya kira untuk materi kita hari ini ya, untuk materi kita cukupkan. Kita nanti akan lanjutkan ke video selanjutnya untuk materi yang lebih rinci dari beberapa topik yang sudah kita bahas di materi pendahuluan ini. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan untuk video selanjutnya nantinya ya.